Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Mahiyah Salafiyah. Pembahasan kita sampai kepada sebagian penjelasan dari nama-nama yang disyariatkan di dalam Islam atau nama lain terhadap salafus soleh. Dan sekarang kita masuk kepada nama yang berikutnya, yakni al-ghuraba. Nama al-ghuraba, yakni kalau kemudian kita terjemahkan ke dalam bahasa kita adalah yang asing, ya, itu terambil dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, di mana Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan ba'dal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu dimulai dari keadaan asing dan akan kembali menjadi asing, maka berbahagialah fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang asing. Lafaz tuba di sana ada yang mengartikan berbahagia atau beruntung, tapi ada juga yang mengatakan tuba di sana adalah salah satu di antara jenis pohon yang berada di dalam surga. Jadi di dalam surga ada pohon yang namanya pohon tuba. Ini sebagaimana ditetapkan oleh hadis-hadis yang lain, ya, tapi dua-duanya saling memberikan, yakni saling melengkapi, ya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada hal yang sangat menarik sekali yang kita harus lihat di sana dari ucapan Syekh Hafizahullah Ta'ala. Beliau mengatakan, ya, keterasingan ghurbah itu ada 3 macam. Keterasingan atau gurbah itu ada 3 macam, ya. Keterasingan keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala dan pengikut sunnahnya di antara semua makhluk. Ini adalah keterasingan yang terpuji. Jadi di dalam ucapan ini itu hanya disebutkan satu macam jenis keterasingan. Kalau antum lihat di buku kita halaman ke-24, ya, itu hanya disebutkan satu macam keterasingan. Kalau kita lihat di sana, ya, keterasingan ada 3 macam. Keterasingan ahlullah dan pengikut sunnah rasulnya di antara semua makhluk. Kemudian dijelaskan secara panjang lebar sampai akhir dari halaman ke-25. Itu hanya satu dari 3 macam keterasingan. Yang panjang tersebut merupakan ciri atau sifat kelompok pertama. Kelompok kedua dan kelompok ketiga tidak disebutkan di sini. Nah, gitu ya. Karena memang bukan menjadi tujuan untuk menjelaskan kelompok kedua, kelompok ketiga. Tapi kalau kemudian kita ingin mengetahui yang kedua itu apa secara ringkas, kan di sini disebutkan 3 macam. Ini hakikatnya adalah ucapan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Keterasingan itu ada 3 macam. Yang pertama ini, yang kedua adalah keterasingan dalam makna dia menyendiri, uzlah. Ya, keterasingan dalam makna dia menyendiri, uzlah. Ini yang kedua, dan Imam Ibnu Qayyim juga menjelaskan yang kedua ini secara panjang lebar, persis seperti yang pertama ini. Ya. Yang ketiga, keterasingan dalam makna, kalau yang pertama ini keterasingan ahlullah, yang kedua keterasingan dalam makna uzlah, dan yang ketiga keterasingan dalam makna dia diasingkan oleh manusia karena melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Kalau uzlah itu pilihan. Maksudnya apa uzlah? Dia memilih dirinya sendiri untuk menyendiri, gitu loh uzlah. Tapi ada orang-orang yang diasingkan, misalnya pelaku-pelaku kemaksiatan diasingkan, ya gitu ya. Maka jelas keterasingan yang ketiga ini tidak terpuji. Makanya seseorang berada di dalam penjara itu kan berarti keterasingan, ya.
Tapi kenapa dia bisa di dalam penjara? Nah, karena mungkin melakukan 1-2 buah perbuatan yang tidak benar. Maka keterasingan model ketiga ini tidak terpuji. Adapun keterasingan kedua, dia bisa terpuji, bisa tercela. Uzlah itu bisa terpuji, bisa tercela. Kapan terpuji uzlah? Di sana ada penjelasannya. Kapan tercela uzlah? Di sana juga ada penjelasannya. Adapun keterasingan yang ketiga, yakni keterasingan dalam makna orang-orang yang berpegang dan berusaha berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ini diasingkan oleh manusia. Jadi keterasingan karena mereka berusaha meniti jalan yang benar. Kalau ini pasti terpuji, gitu kan? Maka yang pertama, keterasingan karena berusaha meniti jalan yang benar, terpuji. Yang kedua, keterasingan karena uzlah, maka di sana ada perinciannya, bisa terpuji, bisa tercela. Kapan terpuji, kapan tercela, itu pembicaraan yang lain. Dan yang ketiga, terasing atau keterasingan karena dihukum. Persis seperti orang-orang yang kemudian melakukan tindakan kejahatan, diisolasi, tahanan rumah, di penjara, diasingkan. Seperti Amr bin Shabih yang kemudian berusaha menyebarkan syubhat di tengah kaum muslimin, sampai kemudian Umar bin Khattab memukulnya, memerintahkan manusia untuk tidak berbicara kepadanya, dan kemudian Umar bin Khattab mengusir dirinya. Betul? Amr bin Shabih kan terasing dia tuh. Umar bin Khattab memukulnya, memerintahkan manusia untuk tidak boleh berbicara kepadanya. Kemudian Umar bin Khattab memerintahkan dia untuk diusir dari kota Madinah. Kan terasing. Kalau kayak gini dihukum dengan sebuah perbuatan kesalahannya menjadi terasing, ya jelas itu tercela. Ini sebagai gambaran saja, karena di sini hanya disebutkan keterasingan yang pertama, yakni keterasingan orang-orang yang mengikuti jalan yang benar. Inilah yang diinginkan di dalam hadis, ya, ba'dal islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatubalil ghuraba kama bada'a fatubalil ghuraba. Itu yang diinginkan di dalam lafadz hadis ghuraba tadi. Islam itu mulai dalam keadaan asing dan akan menjadi asing kembali di suatu saat. Maka bergembiralah, beruntunglah orang-orang yang asing. Yang asing di sana bukan dalam makna dia uzlah. Bisa jadi orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah uzlah. Bisa jadi kan? Tapi maknanya yang diinginkan bukan di situ. Tapi makna yang pertama. Makanya Imam Ibnu Qayyim menjelaskan secara panjang lebar. Dikatakan di sana keterasingan karena mengikuti sunnah Rasulnya. Di antara semua makhluk ini adalah keterasingan yang orangnya dipuji oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi keterasingan model pertama terpuji. Telah saya sebutkan tadi, saya isyaratkan tadi, ya. Sebagaimana Islam awalnya dalam keadaan asing. Islam yang benar awalnya dalam keadaan asing. Sedikit sekali orang-orang yang beriman pada saat pertama kali Rasul alaihi salatu wassalam menyerukan agama Islam. Bahkan orang-orang yang beriman kepada Rasulnya ketika dakwah itu masih sirriyah di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, itu tidak lebih dari sekitar 80 orang. Jadi 3 tahun Rasul berdakwah di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, itu jumlah pengikut beliau tidak lebih dari 80 orang. Kan kita tahu bahwasanya pada tahun ketiga menuju tahun keempat Umar bin Khattab masuk Islam. Maka bergantilah fase dakwah menjadi fase dakwah jahriyah. Ya kan? Tadinya dakwah itu sirriyah di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Selama 3 tahun pengikut Rasul tidak lebih dari 80 orang. Asing. Maka kalau dikatakan Islam ini dalam keadaan asing di awalnya, betul. Hanya 8 orang. Hanya tidak lebih dari 80 orang selama 3 tahun Rasul berdakwah. Kemudian akan kembali menjadi asing. Suatu saat Islam ini akan kembali menjadi asing. Asing terhadap pemeluknya. Bahkan orang-orang yang mengaku beragama Islam asing terhadap ajaran agama Islamnya sendiri. Sebagai bukti, yang sunnah dianggap bid'ah,
yang bid'ah dianggap sunnah. Kan begitu. Ini kan keterasingan terhadap agamanya sendiri, padahal ini muslim. Ya, tapi asing terhadap agamanya sendiri. Kalau kita katakan yang disyariatkan adalah ini, heran manusia. Apa iya betul itu yang disyariatkan? Jangan-jangan itu adalah sesuatu yang baru. Iya. Maka suatu saat akan kembali menjadi asing. Dan Rasul alaihi salatu wasallam katakan bagi orang-orang yang berusaha mengikuti kebenaran, akan tetapi bersamaan dengan itu mereka terasing, fatuba lil ghuraba. Maka bergembiralah, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Dianggap asing ini bukan dia mengasingkan diri, atau dianggap asing ini bukan karena dia berpakaian yang tidak sesuai dengan keadaan kaum muslimin pada umumnya. Ya? Karena ada orang-orang yang dianggap asing karena perbuatan-perbuatannya, tingkah lakunya, betul? Ya? Coba saja kalau kemudian ada orang-orang yang dianggap asing dan aneh karena perbuatan tingkah lakunya. Coba saja kalau antum keluar di sana pakai hidung dari seperti hidung apa? Badut tomat. Orang-orang kan akan menganggap antum aneh dan asing. Ini janggal sekali manusia ini. Maka bukan itu yang diinginkan di dalam lafaz hadis ini. Tapi orang-orang yang terasing di sana karena mereka mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, mereka adalah orang yang menggenggam bara api secara sesungguhnya. Ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Yang kata Rasul alaihi salatu wasallam, sayati ala zaman muttamasikuna alal haq kama qabiduna alal jamar. Kama qabiduna alal jamar. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, sayati zaman, akan datang suatu zaman, al-mutamasikuna alal haq, orang yang berpegang teguh di atas kebenaran, kama qabiduna alal jamar. Itu seperti orang yang memegang bara api di atas kedua tangannya. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Ya. Mereka adalah orang yang menggenggam bara api sebenarnya. Jadi kalau dilepas, ini perumpamaan dari sisi Rasul alaihi salatu wasallam. Orang yang mengikuti sunnah itu seperti menggenggam bara api. Kalau dilepas, terlepas sunnahnya. Kalau dipegang, akan terbakar tangannya. Ini perumpamaan dari sisi Rasul alaihi salatu wasallam. Maka sebagian orang mungkin akan melepasnya, tapi konsekuensinya na'udzubillah min zalik, terlepas dia dari sunnah. Makanya Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika menjelaskan orang-orang yang melepaskan diri dari sunnah, apa kata Rasul alaihi salatu wasallam? Inna likulli amali sarrah wa inna likulli sarrah fatrah. Sesungguhnya di dalam setiap amal itu ada masa bersemangatnya. Di dalam masa bersemangatnya ada masa lemahnya. Faman kanat fatratuhu ala sunnati faqad ihtada. Siapa yang futurnya tetapi masih tetap berada di atas sunnah, maka dia tetap berada di atas petunjuk. Wa man kanat fatratuhu ghairu zalika faqad halak. Siapa yang futurnya tetapi tidak di atas sunnah, maka dia celaka. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Iya. Maka dikatakan di sana, karena keterasingan mereka di antara manusia, mereka malah menyebut dengan orang-orang aneh. Mereka malah menyebut mereka dengan orang-orang aneh. Jadi manusia-manusia ini dengan sebab asing terhadap agamanya, kaum muslimin pada kebanyakannya karena asing terhadap agamanya, begitu, melihat orang-orang yang berusaha berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mereka anggap orang-orang ini asing. Coba tuh, iya kan? Ini orang-orang ini aneh banget sih. Kenapa itu celananya di atas mata kaki? Tapi yang nggak pakai celana mereka nggak pernah ributin. Heran manusia-manusia ini, betul. Yang nggak pernah pakai celana nggak mereka ributin. Yang menutup aurat mereka ributin. Yang kemudian lengannya dirubungi lalat mereka nggak ribut. Manusia-manusia pada hari ini karena mereka asing terhadap agamanya, mereka menganggap orang yang berpegang teguh terhadap agama asing. Kan lucu ya.
Harusnya mereka lah orang-orang yang memperbaiki diri agar bisa mengerti agamanya, sehingga tidak menganggap orang-orang ini asing. Tapi itu konsekuensi. Konsekuensi yang dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Bahkan Islam yang benar, yang dianut oleh Rasul dan para sahabatnya, pada hari ini lebih asing daripada awal kemunculannya. Ini benar ucapan Imam Ibnu Qayyim. Karena Islam yang benar pada zaman Rasul itu tidak tercampur dengan berbagai macam bid'ah, asing di tengah manusia, tapi Islamnya murni. Kan begitu? Islam pada zaman Rasul asing di tengah manusia, tapi Islamnya murni. Tapi pada hari ini Islam yang murni itu saja sudah menjadi asing di tengah manusia. Walaupun tanda-tanda dan ciri Islam sudah lahir dan banyak diketahui, namun Islam yang hakiki sangat asing, dan penganutnya adalah orang-orang yang paling asing di tengah manusia. Selesai ucapan beliau, yakni ucapan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Iya, ini nama-nama lain atas, yakni apa? Atas Ahlussunnah wal Jamaah Salafus Sholeh. Allahu a'lam. Kita masuk kepada pasal berikutnya. Hukmul ittiba'i wal intisabi ila salafiyah. Hukum, yakni hukum mengikuti dan bernisbat kepada salafiyah. Saya rasa bergabung itu harus semestinya dikoreksi, jangan bergabung. Kalau bergabung kok kesannya kelompok ya. Salafiyah itu bukan kelompok. Bernisbat, menisbatkan diri kepada manhaj salaf. Kalau bergabung kok menimbulkan kesan kelompok. Makanya di dalam buku yang saya pegang ini disebutkan al-intisab, menasabkan diri. Intisab itu nasab, menyandarkan diri. Nasab Anda siapa? Nasab saya ini. Berarti kita menyandarkan diri kepada bapak kita, kakek kita, kan begitu. Makanya kalau di dalam buku yang saya pegang ini, hukmu ittiba wal intisabi ila salafiyah. Hukum mengikuti manhaj salaf dan menisbatkan diri kepada salafiyah. Alhamdulillah saya punya buku ini. Buku yang lagi kita bahas ini saya punya. Yang saya punya ini cetakan 2012. Tahun 1433. Berarti berapa tahun yang lalu? 2012, 7 tahun yang lalu ya. 8 tahun ya. Saya punya bukunya nih. Maaf, tangan kiri, Mahiyas Salafiyah. Jadi di sana dikatakan hukmul ittiba wal intisabi ila salafiyah. Intisab itu menasabkan, menisbatkan diri kepada salafiyah, bukan bergabung. Kalau bergabung kok ya terambil kesan kayaknya sebuah organisasi begitu ya. Taib. Syekh mengatakan, aku katakan kullu muslimin yastakbilul kiblata liyusallillahi fardan wan naflan labudda an yaqra fatihatal kitabi a'ni suratal fatihati wa hiya ruknun min arkanis salati wa fiha qawlihi ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Aku katakan, kata Syekh, setiap muslim yang dia menghadap kiblat, salat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik salat yang wajib ataupun salat yang sunnat, tidak bisa tidak, yakni mesti membaca Al-Fatihah di dalam salatnya. Ya. Dan Al-Fatihah itu adalah rukun dari rukun salat. Dan di dalam Al-Fatihah ada ucapan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Ini doa yang kita panjatkan di dalam sholat kita ketika kita membaca Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Berikanlah kepada kami hidayah untuk meniti jalan yang lurus. Para ulama kemudian mengatakan hidayah di sini itu maknanya hidayah itu tasbit, agar tetap berada di atas jalan yang lurus.
Karena kata para ulama semisal Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, hidayah itu ada 3 macam. Hidayah irsyad, yakni hidayah berupa dalil petunjuk, itu yang pertama. Hidayah itu taufik, yakni hidayah berupa taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Dan yang ketiga, hidayah itu tasbit, hidayah berupa ketetapan di atas petunjuk. Ketetapan berada di atas petunjuk itu juga butuh hidayah. Kalau tidak butuh hidayah, buat apa Rasul mengajarkan kepada kita doa, ya muqallibul qulub tsabbit qalbi ala dinik. Berarti sabit, berarti ala dinik itu butuh sabat. Berada di atas agama itu butuh sabat. Kan begitu? Iya. Ini doa yang kita panjatkan di dalam sholat kita. Kalau seseorang itu sholat 5 waktu, minimal 17 kali dia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Makanya dikatakan di sana, ya, yatlubu minallahi an yahdiyahu siratal mustaqim. Yakni maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk meminta kepada Allah jalan yang lurus. Lakin ma huwa hadza sirat al-mustaqim allazi natlubullaha an yahdiyana ilaihi. Tapi apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kepadanya? Apa ini jalan yang lurus di sini? Kan begitu. Ya. Baik. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, berbeda pendapat, yakni ada beraneka ragam ucapan para ulama ketika mendefinisikan jalan yang lurus di dalam ayat ini apa? Ada yang mengatakan bahwasanya jalan yang lurus di sana adalah Rasul dan para sahabat serta orang-orang yang mengikutinya. Ada juga yang mengatakan Abu Bakar dan Umar. Ya, dan seterusnya. Makanya di sana dikatakan, Sa'altu Aba Aliyah an qaulillahi ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Abu Aliyah ini adalah seorang tabi'in. Ya, ketika beliau ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim, beliau menjawab, tunjukilah kami jalan yang lurus. Abu Aliyah menjawab, jalan itu adalah jalan yang telah ditempuh oleh Rasul dan para sahabatnya. Ya, semisal Abu Bakar dan Umar. Kemudian Hamzah bin Mughirah mendatangi Hasan, yakni Hasan al-Basri, menjelaskan atau menceritakan penafsiran Abu Aliyah terhadap makna ihdinas siratal mustaqim. Kata yakni apa? Kata Hamzah bin Mughirah, Abu Aliyah mengatakan ihdinas siratal mustaqim adalah jalan yang telah ditempuh oleh Rasul dan para sahabatnya, semisal Abu Bakar dan Umar. Apa kata Al-Hasan al-Basri? Abu Aliyah telah benar dan dia telah menasehati umat. Berarti penafsiran Abu Aliyah ini disetujui oleh Hasan al-Basri, bahwasanya ketika seseorang mengatakan ihdinas siratal mustaqim, maknanya adalah ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus. Dan tadi maknanya adalah hidayatu tasbit, tetapkanlah agar aku bisa berada di atas jalan yang telah ditempuh oleh Rasul dan para sahabat. Kan surat ini tadi telah saya sebutkan, ihdinas siratal mustaqim ini hidayatu tasbit, agar tetap berada di atas jalan yang lurus. Ya. Karena kata para ulama semisal Imam Ibnul Qayyim, ihdinas siratal mustaqim, meminta hidayah kepada Islam itu ada 2 macam. Meminta hidayah kepada Islam atau di dalam agama Islam. Ya, meminta hidayah kepada agama Islam atau meminta hidayah di dalam agama Islam. Hidayatu ilal Islam atau hidayatu fil Islam. Hidayah kepada agama Islam atau hidayah di dalam agama Islam. Maka kalau kemudian ada orang kafir yang mengatakan orang Islam ini lagi bingung, gak yakin atas agamanya, kok bisa? Buktinya di dalam sholat mengatakan ya Allah berikanlah diriku petunjuk kepada jalan yang lurus. Berarti mereka masih
belum yakin agamanya ini benar, makanya masih minta hidayah. Kita katakan, inilah cara berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Padahal para ulama mengatakan hidayah itu ada dua macam. Hidayah kepada agama Islam, hidayah di dalam agama Islam. Ya? Hidayah itu ada dua macam. Hidayah kepada agama Islam, hidayah di dalam agama Islam. Yang diminta di dalam Al-Fatihah ini hidayah di dalam agama Islam. Hidayah itu tasbit. Kan begitu. Itu persis seperti ada seorang ibu yang mengatakan kepada anaknya, "Nak, makan." Dan anaknya belum makan. Maka maksudnya adalah, "Nak, mulai makan." Tapi kalau anaknya sedang makan, ibu itu mengatakan, "Nak, makan," maka maksudnya adalah teruskan, lanjutkan makan sampai selesai. Kan begitu? Nak, makan, maksudnya mulai makan. Nak, makan, maksudnya selesaikan makannya, jangan berhenti sampai habiskan. Itu kita kenal dalam bahasa kita, maklum. Persis seperti, "Ya Allah, berikanlah kepadaku petunjuk." Kalau dia orang kafir, maka permintaan dia di sana agar Allah memberikan petunjuk kepada dirinya agar mengetahui jalan yang benar. Tapi kalau dia telah meniti jalan yang benar, permintaan, "Ya Allah, berikanlah kepadaku petunjuk," agar Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan dia di atas petunjuk. Emang antum pikir Rasul masih ragu akan kebenaran agama Islam? Tidak, tapi beliau berdoa, "Sabit qalbi ala dini." Tetapkan agar aku tetap berada di atas agamamu. Ya. Nah, makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, di sana dikatakan ya, bahwasanya yang dimaksud dengan Shiratal Mustaqim adalah jalan yang telah ditempuh oleh Rasul dan para sahabat. Itulah penafsiran yang disampaikan oleh Imam Hasan al-Basri, Imam Abu Aliyah dan Imam Hasan al-Basri. Tayyib. Ya. Makanya kemudian di sana ada ucapan-ucapan yang bagus sekali. Di antaranya dari Imam Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Zamit Ta'wil. Zamit Ta'wil ini adalah kitab yang berisi tentang celaan kepada orang-orang yang mentakwil khususnya ayat-ayat asma wa sifat. Ya. Apa kata Imam Ibnu Qudamah? "Li'annahu ala siratil mustaqim." Karena sesungguhnya Rasul alaihi salatu wasalam berada di atas jalan yang lurus. "Fasaliku sabilihi salikun siratallahil mustaqim. La mahallalata fayajibu alaina ittiba'uhu wa wuqufu haitsu waqafa wa suqutu anhu sakata." Dan sesungguhnya beliau, yakni Rasul alaihi salatu wasallam, berada di atas jalan yang lurus. Maka orang yang berusaha mengikuti beliau pada hakikatnya sedang berusaha meniti jalan yang lurus. Kan begitu ya? Ini konsekuensi lazim. Kan tidak mungkin seseorang yang berakal mengatakan Rasul berada di atas jalan yang lurus dan orang yang berusaha mengikutinya tersesat. Gak mungkin kan? Hah? Ini logika sederhana saja. Ini kaidah-kaidah simpul-simpul seperti ini wajib kita pahami. Karena itu dapat menenangkan hati kita. Sekaligus bersamaan dengan itu menjadi jawaban kita kepada orang-orang yang bersamaan dengan itu mungkin menuduh sebagian kaum muslimin yang berusaha mempraktekkan syariat secara benar orang sesat. "Mas, kenapa berjenggot? Rasul berjenggot." "Ah, ente jangan berlebihan." "Loh, masa ente hendak mengatakan ketika saya berjenggot mengikuti Rasul tersesat?" Nah, gitu aja. Iya,
jawabannya kayak gitu. Mudah sekali. Kenapa ente ini kakinya, celananya ini tinggi? Ya Rasul itu mas, bang, dikabarkan sampai kepada kita celananya itu setengah betis. Ah masa iya? Bawakan hadis-hadisnya. Nih hadisnya, tunjukin. Ada tuh di Riyadhus Shalihin. Betul ya? Saya hanya berusaha mengikuti beliau. Kalau kemudian ente tuduh aneh sesat gara-gara ngikutin beliau, kok bisa? Makanya yakni apa? Imam Ibnu Qudamah mengatakan tidak diragukan lagi Rasul berada di atas jalan yang lurus. Maka orang yang berusaha mengikuti beliau, maka konsekuensinya sedang berusaha meniti jalan yang lurus. Sudah. Kan sesederhana itu saja. Ketika kemudian Rasul berada di atas jalan yang lurus, orang-orang yang berusaha menitik jejak beliau dikatakan sesat. Ini kan keanehan yang luar biasa. Sama saja kalau kemudian logikanya dibalik. Orang-orang yang tidak mengikuti jalan Rasul kemudian dikatakan mendapatkan petunjuk. Ya enggak? Ini logika model kayak apa gitu loh. Orang-orang yang meyakini seluruh agama sama, yang itu bukan keyakinan dari Allah dan Rasulnya, tiba-tiba dikatakan mendapatkan petunjuk. Ini segi logika berpikir model kayak apa? Padahal Rasul kita mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna dina indallahil Islam. Itu Allah Azza wa Jalla yang mengatakan seperti itu. Rasul mengatakan, laukana Musa hayyan, andai kata Musa itu masih hidup, maka tidak ada kelapangan bagi dia kecuali ittiba'uni, kecuali mengikutiku. Tiba-tiba ada yang mengatakan, oh semuanya boleh aja. Berarti ini kan bukan sedang mengikuti perintah Allah, jalan Allah dan jalan Rasulnya. Kok dikatakan ini mendapatkan petunjuk? Orang yang mengatakan bahwasanya hanya agama Islam yang benar, ini tersesat. Jadi simak baik-baik ucapan Imam Ibnu Qudamah. Tidak diragukan lagi bahwasanya Rasul berada di atas petunjuk, dan orang yang berusaha mengikutinya maka pada hakikatnya sedang berusaha berada di atas jalan yang lurus. Ya, sedang berusaha berada menempuh jalan yang lurus. Ini simpul pertama. Simpul kedua, Imam Ibnu Qudamah mengatakan, fayajibu alaina ittiba'uhu. Ketika kita mengetahui Rasul berada di atas jalan yang lurus, maka tidak ada kelapangan atas diri kita kecuali wajib mengikutinya. Kok main coba-coba? Buat sakit panas anak aja kita nggak pengen coba-coba? Nah, yang ketawa saya nonton iklan. Buat panas anak aja nggak coba-coba? Nggak paham antum ya? Masa untuk urusan akhirat kita coba-coba? Ini sekaligus menjawab pertanyaan semalam. Saya mau akidah salafi. Tapi selain akidah ya saya pengen coba akidah muamalah ini atau ini lagi coba-coba ini. Lagi coba-coba. Maka ketika kita meyakini Rasul berada di atas jalan yang lurus, jadi kan pertanyaannya begini, Bang, iya, ente yakin Rasul berada di atas jalan yang lurus? Iya. Lalu kenapa tidak mengikuti jalannya Rasul? Berarti ada sesuatu yang salah di dalam keyakinan Anda. Kalau Anda meyakini Rasul berada di atas jalan yang lurus, maka konsekuensi lazimnya Anda mengikuti. Dan perkataan Anda mengikutinya itu kan sesuai dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Karena kita bukan Rasul sudah barang tentu ya. Jauh kita ini. Tapi kita berusaha. Makanya kita katakan mazhab salaf itu benar. Orang yang menisbatkan diri kepada mazhab salaf, yakni salafi, belum tentu benar. Itu beda dong bos. Manhaj salaf itu benar, tapi orang-orang yang menisbatkan diri kepada manhaj salaf belum tentu benar. Jadi jangan dikatakan kalau aneh salafi, jangan diprotes.
Aneh nggak ada salahnya. Siapa yang nggak ada salahnya? Semuanya pasti ada salah. Makanya kata Imam Malik bin Anas ketika beliau habis berziarah ke kuburnya Rasul, ya, kata Malik bin Anas berdiri di samping kuburnya Rasul, beliau mengatakan, kullu kalamin nas yakhzu wa yatraq. Setiap ucapan manusia boleh diambil, boleh ditolak. Ila sahibul kabar, kecuali ucapan penduduk kubur ini. Yakni ucapan penduduk kubur ini Rasul, semuanya harus diambil. Jadi kalau kita meyakini Rasul berada di atas kebenaran, maka konsekuensi lazimnya adalah mengikuti Rasul. Kan begitu? Jadi kalau ada orang yang mengikuti Rasul, jangan dituduh bahwasanya sedang berada di atas kesesatan. Iya kan? Hah? Kalau kemudian kita meyakini Rasul berada di atas kebenaran, dan ada orang yang berusaha mengikuti Rasul, maka orang yang berusaha mengikuti Rasul ini belum tentu benar. Hah? Konsekuensinya begitu ya. Tapi kalau orang yang berusaha mengikuti Rasul belum tentu benar, maka orang yang tidak mengikuti Rasul mustahil benar. Iya dong. Lu iya dong. Kita ulangin lagi nih. Rasul berada di atas kebenaran. Maka konsekuensinya, ya, agar bisa selamat mengikuti Rasul. Maka kalau ada orang yang berusaha mengikuti Rasul, jangan dituduh berada di atas kesesatan. Akan tetapi orang yang berusaha mengikuti Rasul belum tentu berada di atas kebenaran. Kenapa? Beda antara manhaj salaf yang pasti benar dengan orang-orang yang berusaha mengikuti manhaj salaf. Aneh dan ente ini tidak maksum. Yang maksum itu manhaj salaf, Rasul dan para sahabat. Ya mereka dibimbing langsung oleh Allah dan Rasulnya. Betul. Itu ucapan Imam Malik. Setiap ucapan manusia boleh diambil, bisa ditolak. Ucapan siapa? Ucapan siapa saja, kecuali ucapan orang ini. Sambil berisyarat kepada kuburan itu. Kalau kemudian orang yang mengikuti manhaj salaf belum tentu benar, maka jangan berkhayal orang yang tidak mengikuti manhaj salaf itu benar. Ini khayalan yang liar. Ente jangan merasa benar sendiri mentang-mentang udah ngikutin dakwah salafi. Ini omongan-omongan yang sering digendangin. Ente jangan merasa benar sendiri mentang-mentang udah ngaji salafi. Loh, kalau saya udah ngaji salafi aja belum tentu benar, apalagi ente. Ini jangan diomongin. Ribut. Nah, ini logika saja, bos. Ini direkam ya. Ini logika saja. Ya, ini kan logika sederhana. Kalau orang yang berusaha mengikuti jejak Rasul saja dituduh atau dikatakan tapi kan memang kebalik-balik pikiran manusia. Orang yang berusaha mengikuti jalan Rasul dikatakan jangan pernah merasa benar sendiri. Kita tidak pernah merasa benar sendiri. Karena kebenaran itu mutlak milik Allah dan Rasulnya. Adapun orang yang mengikuti dakwah salaf itu bisa jadi sangat mungkin salah. Kita tidak pernah mengklaim bahwasanya kita pasti benar. Iya kan? Tapi kalau orang yang berusaha mengikuti dakwah salaf, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, dituduh jangan pernah merasa benar sendiri dan kita tidak pernah mengklaim itu. Na'udzubillah kalau ada orang-orang yang mengikuti manhaj salaf kemudian mengklaim kebenaran ada di tangan saya. Ini yang model kayak gini tinggalin. Siapapun dia. Iya kan? Kebenaran itu ada di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ada pada sisi Rasul alaihi salatu wasalam. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu dari sisi Rabbmu. Rasul mengatakan kepada Abu Syah, "Uktub ya Abu Syah." Tulis. Apa yang aku ucapkan ini tulis. Makharaja minni ilal haq. Tidak ada yang keluar dari sini, kata Rasul, mengisyaratkan kepada mulutnya kecuali kebenaran. Jadi kebenaran itu bersumber dari Allah dan Rasulnya. Kita yang mengerjakannya, berusaha mengikuti jejak salaf, itu bisa jadi salah. Sederhana sih itu aja. Tapi tapi kan manusia kadang-kadang suka yakni playing victim. Dia yang salah dia lemparkan kepada orang lain, dia yang keliru dia lemparkan kepada orang lain, dia yang salah itu dia. Yakni apa? Istilahnya apa ya? Lempar batu sembunyi tangan.
Begitu. Ini ucapan Imam Ibnu Qudamah bagus sekali. Kita lihat ucapan Syekhul Islam. Ucapan mereka ini semuanya hakikatnya sama ya. Ya, hakikatnya sama. Ya. Nah, di sana ada ucapan yang bagus sekali dari ucapan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ya, Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid, beliau mengatakan masalah ke-20. Banyak banget masalah ke-20. 1 sampai 19-nya apa ya? Misteri. Lalu apakah setelah 20 ada masalah lain? Ya. Imam Ibnu Qayyim mengatakan ya, masalah ke-20. Kalau kita ini hidup di zaman Imam Ibnu Qayyim, mungkin kita akan mengatakan, "Hei Imam, jangan bikin-bikin masalah lah." Ente bikin-bikin masalah sampai 20. Masalah itu dalam bahasa Arab artinya pembahasan. Entah kenapa jadi dalam bahasa kita masalah itu ya problem. Gak ngerti saya. Masalah itu dalam bahasa Arab maksudnya pembahasan. Dalam bahasa kita jadi problem, jadi muskilah kalau dalam bahasa kita ya. Masalah yang ke-20 yakni pembahasan yang ke-20. Jadi antum jangan dibayang masalah ke-20. Banyak banget masalahnya Ibnu Qayyim. Masalah ke-20. Ruwet amat hidup Ibnu Qayyim ya. Masalahnya sampai 20. Kita punya masalah satu aja ruwet ya, apalagi 20 nih. Tayyib, masalah ke-20 yakni pembahasan yang ke-20. Imam Ibnu Qayyim mengatakan mahuwa sirat al-mustaqim. Apa itu jalan yang lurus? Fanazakuru fihi qaulan wajizan. Maka kami akan sebutkan ucapan yang ringkas. Ya, kita akan ucapkan ucapan yang ringkas. Qaulan wajiz. Wajiz itu ringkas, ringkas padat. Walaupun ujung-ujungnya juga nggak ringkas. Fa innan nasa tanawa'at ibaratihim fihi wa haqiqatu syai'un wahidun wa huwa. Dan manusia di dalam memaknai apa itu jalan yang lurus muncul dengan berbagai macam ibarat. Tapi hakikatnya hanya satu. Ibarat-ibarat yang beraneka ragam itu satu. Yakni apa? Tariqullahil lazi nasabahu lil ibadihi alal al-sunni rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini sekaligus menjawab apa yang kita ditanya semalam. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Jalan yang lurus itu adalah jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala bentangkan bagi hambanya lewat perantaraan lisan Rasul alaihi salatu wassalam. Semalam kita juga ditanyakan, dakwah salaf ini siapa yang bikin? Itu Allah subhanahu wa ta'ala yang bentangkan di hadapan hambanya lewat perantaraan lisan Rasulnya. Ini jalan yang lurus ini. Ya. Wa ja'allahum musilan lil ibadihi ilaih. Yang jalan yang lurus ini akan menghantarkan seorang hamba kepada Rabb azza wa jalla. Wala tariqal lahum ilaihi siwahu. Enggak ada jalan lain selain jalannya. Ya kalau ke Roma banyak jalan ya terserahlah. Lagian ngapain juga ke Roma? Hah? Banyak jalan menuju ke Roma, saya nggak ada urusan. Hah? Tidak terbersit pengen ke Roma, begitu kan? Bos, banyak jalan menuju ke Roma. Maksudnya apa ini? Ya kalau beragama itu ya banyak jalan, nggak mesti lewat satu jalan ini. Ini kan tindakan yang rada-rada aneh. Menyamakan surga dengan Roma. Hah? Menyamakan agama Rasul alaihi salatu wassalam, jalan yang beliau buat yang hanya satu ini dengan alternatif di Google Map. Kalau nggak lewat sini bisa lewat sini, ya kan? Tembak dari sini ke sono. Alternatifnya lewat ini. Banyak kan Google Map atau Waze? Nggak perlu juga dijawab, bos. Ini udah makin siang ini. Udah makin siang, udah makin panas, makin lapar kita. Ya. Makanya agak santai dikit lah. Enggak. Ya kalau kemudian dari sini ke sini, kalau kita tembak pakai Google Map atau Waze ya memang banyak alternatifnya. Makanya
tindakan yang rada-rada aneh gitu loh, menyamakan surga Allah Subhanahu wa taala itu banyak alternatif seperti menyamakan dengan Waze tadi atau Google Map. Kata Imam Ibnu Qayyim, la tariqan lahum ilaihi siwahu, enggak ada jalan yang lain kecuali jalan ini. Kata Imam Ibnu Qayyim, bal turqu kulluha masdudatun ila haza. Bahkan andai kata ada jalan-jalan yang lain, jalan-jalan yang lain itu sudah barang tentu bukan jalan yang dibentangkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan Rasulnya hanya membentangkan satu jalan, hazihis sabili, ini jalanku, cuman satu itu. Tapi andai kata ada orang yang bikin alternatif, jangan jalan yang inilah, coba kita cari jalan yang lain yuk. Andai kata ada orang-orang yang bikin alternatif jalan-jalan yang mereka sangka bisa menghantarkan mereka kepada Allah, apa kata Imam Ibnu Qayyim? Bahkan jalan itu semuanya tertutup, tidak menghantarkan hamba kepada Rabb Azza wa Jalla. Yang terbuka itu hanya jalan ini. Wa huwa ifraduhu bil ubudiyati wa ifradu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi taati. Jalan itu, jalan yang lurus itu punya ciri yang sangat menonjol, yakni yang pertama, menyendirikan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Itu konsekuensi kalimat syahadat la ilaha illallah. Dan yang kedua, menyendirikan Rasul alaihi salatu wasallam di dalam panutan dan pengikutan. Ini konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah. Maka konsekuensi syahadat la ilaha illallah, menyendirikan Allah di dalam peribadatan. Adapun konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah, menyendirikan Rasul dalam ittiba. Makanya para ulama, khususnya ulama-ulama dari Yaman, itu punya yakni apa? Ketika menyebutkan tauhid itu ada tauhidullah, kemudian mereka juga membuat sebuah istilah baru. Yang istilah ini pada hakikatnya bukan istilah bid'ah, tapi tauhidul ittiba, menyendirikan Rasul di dalam ittiba. Jadi ulama-ulama Yaman, murid-muridnya Syekh Muqbil, itu punya sebuah istilah yang masyhur di sisi mereka, kemudian juga kita kenal pada hari ini, yakni tauhidul ittiba, yakni mentauhidkan Rasul di dalam ittiba. Ittiba itu hanya kepada Rasul, tidak kepada selainnya. Ini ucapan Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Lalu kita sudah tahu hukumnya apa. Hukumnya wajib. Sebagaimana ucapan Imam Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah kan mengatakan, fayajibu alaina ittiba'uhu, maka wajib bagi kita untuk ittiba kepada jalan yang telah ditempuh oleh Rasul dan para sahabat. Kan begitu. Maka hukumnya telah kita ketahui. Lalu bagaimana dengan intisab? Yakni menyandarkan, bernisbat kepada salafiyah. Maknanya, bolehkah bernisbat kepada salafiyah? Misalnya dengan mengatakan saya salafi atau yang sejenisnya. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, di sana dikatakan, antum bisa lihat ini, itu yakni dari halaman ke-28, 29, 30, 31, 32, 33 dan seterusnya. Itu adalah dalil-dalil yang menjelaskan tentang wajibnya ittiba kepada manhaj salaf. Nanti akan disebutkan lagi di bab kelima, insyaallah taala. Nanti kita akan bahas secara lebih terperinci pada sesi yang ketiga. Nanti pada sholat asar nanti insyaallah. Tapi di sana ada satu hal yang belum kita bahas, yakni bernisbat kepada manhaj salaf dengan mengatakan, misalnya, bolehkah saya mengatakan saya ini salafi? Begitu ya. Maka di sana dikatakan, jemaah rahimani wa rahimakumullah, di halaman yang ke
Mana dia? Halaman ke-37. Ya. Halaman ke-37. Wa ma'al intisabu ilaiha fa'akul. Adapun menisbatkan diri kepada manhaj salaf, maka aku katakan, qad alimta ayyuhal muwafiq ana itiba'a sabilil mu'minin minas salafil madiyin wajibun. Kata Syekh, telah engkau ketahui, yakni apabila kita membaca apa yang beliau jelaskan sebelum halaman ke-37, beliau sebutkan di sana dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah tentang wajibnya berpegang teguh kepada jalan yang telah ditempuh oleh Rasul dan para sahabat. Begitu. Maka beliau mengatakan, engkau mengetahui, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada dirimu taufik bahwa mengikuti jalan kaum mukminin dari kalangan salaf hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ya. Jadi pengakuanmu mengikuti mereka adalah suatu kehormatan dan kemuliaan untukmu. Jadi jemaah rahimani wa rahimakumullah, dikatakan di sana mengikuti jalan kaum mukminin dari kalangan salaf adalah wajib. Kenapa dikatakan wajib? Di sana ada dalil yang antum bisa lihat. Ya. Di halaman ke-31 Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan siapa yang menentang Rasul setelah jelas petunjuk baginya dan mengikuti selain jalan kaum mukminin. Ketika disebut kaum mukminin bersamaan dengan Rasul di sana, maka tidak lain kaum mukminin di sana adalah para sahabat. Kan iya kan? Rasul dan kaum mukminin. Maksudnya kaum mukminin di sana sahabat. Ketika digandengkan mukmin bersama Rasul, mukmin di sana para sahabat. Iya kan? Ini logika yang sangat sederhana. Siapa yang menentang Rasul setelah jelas petunjuk baginya dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, yakni jalan sahabat, apa hukumannya? Kami biarkan dia bergelimang di dalam kesesatan, kami masukkan neraka jahanam, masukkan mereka ke dalam neraka jahanam, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ancamannya bagi orang yang tidak mengikuti Rasul dan para sahabat, dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dibiarkan berada di atas kesesatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini bisa kita ketahui, kalau ancamannya sedemikian besar, maka ini menunjukkan perbuatan dosa. Perbuatan dosa itu bisa jadi muncul dengan dua sebab: ditinggalkan sesuatu yang wajib atau mengerjakan sesuatu yang haram. Iya kan? Perbuatan dosa itu bisa muncul dengan dua sebab, yakni ditinggalkan perkara yang wajib atau mengerjakan sesuatu yang haram. Di dalam di dalam ayat ini, maka terkumpullah dua perkara tersebut. Orang yang mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, maka dia sedang melakukan perkara yang diperintahkan. Maka hakikatnya dia sedang meninggalkan sebuah kewajiban, yakni wajib mengambil jalan yang telah ditempuh oleh Rasul dan kaum mukminin. Maka ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan kewajiban untuk mengikuti Rasul dan kaum mukminin. Kembali kepada halaman 38. Engkau telah mengetahui, wahai orang yang diberi taufik, bahwa mengikuti jalan kaum mukminin dari kalangan salaf adalah wajib. Jadi pengakuanmu di dalam menisbatkan diri kepada mereka itu suatu kehormatan. Iya, itu kehormatan. Jadi itu bukan celaan. Dan ini bukan bentuk hizbiyah, karena tidak ada hizb di sana. Kalau kemudian dikatakan, oh saya ini adalah ini, oh jangan-jangan ini tersebut organisasi, iya kan? Oh saya adalah ini, jangan-jangan ini tersebut adalah suatu ormas, partai, kelompok. Tapi kalau dikatakan saya salafi, salafi itu bukan kelompok. Salafi itu adalah metodologi di dalam beragama. Kalau kemudian mau dikatakan salafi itu kelompok,
yakni kelompok yang mengikuti salaf. Salaf di situ adalah Rasul dan para sahabat. Dan itu bukan celaan. Iya kan? Kalau dikatakan bahwasanya saya adalah ikhwani. Enggak, ini saya memisalkan, bukan saya lagi ngaku. Saya adalah ikhwani berarti dia mengikuti kelompok itu. Iya kan? Tapi kalau dikatakan saya salafi, berarti dia sedang mengakui dia mengikuti kelompok salaf. Kalau salaf itu kelompok, berarti dia sedang mengakui mengikuti kelompok salaf. Dan salaf itu bukan kelompok hakikatnya, tetapi metodologi di dalam beragama. Andai kata misalnya nih, oh kamu itu kelompok, salafi itu kelompok. Kita katakan andai kata salafi itu kelompok, yakni karena mengikuti kelompok salaf, kan salafi itu nisbat kepada salaf. Andai kata salafi itu kelompok karena mengikuti generasi salaf, yakni kelompok salaf, kan salaf itu Rasul, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan mereka orang terpuji. Dan menisbatkan diri kepada sesuatu yang terpuji, kan terpuji. Bahkan orang jahil pengen dinisbatkan alim di dalam namanya. Kenapa? Karena terpujinya orang yang tersifati dengan alim. Ada gak orang yang bodoh, jahil, gak apa-apa sah, saya dikatain jahil, marah dia. Orang gila kalau dikatain gila kadang-kadang ngamuk. Padahal kenyataannya gila. Iya toh? Persis seperti orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Kalau dikatakan ahlul bid'ah marah. Karena tahu bahwasanya apa? Nisbat-nisbat itu bukan nisbat-nisbat yang terpuji. Karena nisbat kepada sesuatu yang berupa kekurangan, aib dan celah. Jadi kalau seseorang kemudian menisbatkan dirinya kepada salafi, maka hakikatnya salafi bukan kelompok, tapi metodologi di dalam beragama. Oke deh, untuk sementara mungkin kita perlu mengalah. Oke deh, salafi itu kelompok. Lalu ketika dikatakan salafi itu kelompok, dia nisbat kepada kelompok mana? Oh, nisbat kepada siapa? Gak tahu saya. Oh, salafi itu maksudnya nisbat kepada kelompok salaf. Tahukah anda salaf itu adalah sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in? Dan mereka terpuji di atas lisan Rasul alaihi salatu wassalam. Maka menisbatkan diri kepada mereka itu pujian. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Taimiyah mengatakan, la aiba ala man azhara mazhab as-salaf wa intisaba ilaih. Tidak ada aib bagi orang yang menampakkan mazhab salaf dan mengaku mengikuti mereka. Dan Ibnu Taimiyah Syekhul Islam mengatakan, fa inna mazhab as-salafi la yakunu ilal haq. Karena mazhab salaf tidak lain dan tidak bukan itu merupakan kebenaran. Ya. Ini ucapan yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Maka tidak mengapa kemudian seseorang menisbatkan diri kepada manhaj salaf sambil mengatakan saya adalah seorang salafi. Ya. Taib, Allahu a'lam bis-shawab. Kemudian Syekh membawakan banyak ucapan para ulama, semisal ucapan Imam Al-Auza'i, ucapan Syekhul Islam Abu Usman Ismail As-Sabuni, ucapan Imam Al-Barbahari yang antum bisa lihat di sana, ya, di halaman yang ke-39, 40, ya, dan seterusnya. Allahu a'lam. Baik, insyaallah ini yang kita bahas. Kita masih punya waktu berapa menit ke depan? Ya, mungkin ada yang mau ditanya. Saya persilahkan. Ini pas poin ketiga tadi adalah penyebutan sebagian penamaan tadi ya, salafi itu. Jadi salah satu nama itu adalah Ahlussunnah. Sudah kita sebutkan. Lalu dalam kata-kata sunnah itu sendiri tadi ada sedikit gitu, tapi kami ingin tahu, adakah kaidah-kaidah di dalam Islam memakai nama-nama istilah yang ada di dalam agama kita ini? Maksud? Terkhusus misalnya sunnah itu sendiri. Misalnya kata-kata Islam, misalnya pakaian Islami, lalu apa makanan Islami gitu kan.
pengobatan Islami. Lalu ini ada lagi istilah sunnah ini, dan dibangkitkan lagi orang, ada sampai ada pakai misalnya kafe sunnah, kan? Atau laundry sunnah. Nanti apa lagi gitu kan? Ya, perumahan sunnah gitu kan. Jadi banyak gitu. Jadi ada nggak kaidah-kaidahnya dalam memakai istilah-istilah yang itu ada di dalam agama kita secara umum dan secara khusus yang kita bahas ini istilah sunnah juga. Iya, sebenarnya kalau itu hanya sebenarnya menamakan hal-hal tersebut, ya, misalnya kafe sunnah atau yang semisalnya, ya, ini adalah perkara yang tidak bisa kita katakan tidak boleh sama sekali, juga bukan perkara yang kita katakan boleh tanpa ada batasan. Maka suatu saat boleh sebagai bentuk penegasan akan jati diri. Boleh suatu saat. Tetapi ketika kita katakan boleh di sana juga mengandung batas-batas, yakni memperhatikan maslahat serta mafsadat. Kadang-kadang ya sudah diberikan sebuah istilah misalnya kafe sunnah, tapi apa yang ada di dalam kafe tersebut kemudian melanggar syariat, maka yang jelek adalah nama sunnah itu sendiri. Manusia akan berpikir, oh ini ya kafe sunnah. Mereka akan kemudian mengambil kesimpulan premis secara ringkas, ini loh kafe sunnah. Nah, berarti apa? Kesalahan yang kita perbuat, perbuatan kita yang salah, itu akan mencemari nama sunnah itu sendiri. Maka kalau kemudian tujuan itu adalah sebagai bentuk penjagaan atas identitas diri, menegaskan siapa, apa keyakinan yang dia yakini, maka itu insya Allah saya rasa tidak mengapa. Tetapi ini adalah perkara yang sangat berat. Seseorang yang kemudian menisbatkan diri kepada ahlus sunnah, sunni, salafi, dia harus pandai-pandai kemudian menjaga tindak tanduknya, perbuatannya. Karena kesalahan yang dia perbuat, yang walaupun kesalahan itu adalah kesalahan yang wajar sebagai manusia, itu akan bisa membawa efek dampak kepada bentuk pelecehan manusia terhadap sunnah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kadang-kadang ada sebagian orang yang niatnya itu bukan niat dalam rangka bentuk penjagaan syariat, tetapi niatnya semata-mata keuntungan, meraup keuntungan. Kasus-kasusnya banyak. Belakangan ini muncul, baru pekan-pekan kemarin muncul, ada perumahan kebun syariah, kebun korma syariah, kebun sunnah katanya ya. Akan tetapi kemudian wujud kebunnya tidak ada. Berarti ini menjadikan nama sunnah untuk usaha melariskan kebatilannya atau memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ini kan celaan terhadap sunnah, iya kan? Dan yang ketiga, harus juga diperhatikan, jangan sampai kemudian lafaz-lafaz seperti ini akan menimbulkan kecenderungan wala dan barok yang baru. Misalnya, ini mengaji sunnah, daerah itu mengaji sunnah, daerah yang lain mengaji sunnah. Kita ini sesama muslim, betul? Kita sesama muslim yang harus tolong menolong, apalagi kita sebagai seorang salafi. Sesama muslim saja kita diwajibkan untuk tolong menolong di atas kebaikan dan takwa, apalagi kemudian ini sesama salafi yang memang sudah hukum asalnya asing. Tapi oh itu kan daerah itu, misalnya titik-titik mengaji, ini bukan saya, ini bukan kelompok saya, itu kelompok dia itu. Maka ini menimbulkan sekat-sekat baru yang ini suatu saat na'udzubillah kalau dibiarkan akan menimbulkan hizbi yang baru. Makanya sebagian orang tua kita dari kalangan para ustadz itu ada yang melarang hal seperti ini, karena mereka memiliki pandangan kalau ini tidak dijaga semenjak awal bisa menimbulkan sekat-sekat baru. Dan itu mungkin bisa kita rasakan sekarang ini. Makanya itu tidak kita katakan boleh secara mutlak, tidak kita katakan juga tidak boleh secara mutlak. Misal, ada seseorang yang membuat perumahan, dia katakan perumahan syar'i. Maka itu penegasan atas diri dia bahwasanya perumahan tersebut dibangun di atas akad-akad syar'i. Bolehkah itu? Boleh. Iya kan?
dia berusaha untuk menegakkan akad-akad syar'i di dalam proses pembelian jual beli rumah tersebut. Bolehkah itu? Boleh. Terpuji itu. Tapi kalau kemudian perumahan syar'i, tapi bersamaan dengan itu rumahnya nggak ada, yang lebih parah lagi tanahnya bahkan nggak ada, maka ini bentuk penipuan terhadap manusia. Padahal namanya sama tuh, sama-sama perumahan syar'i. Iya kan? Kalau kemudian dikatakan perumahan syar'i, perumahan sunnah, berarti ahlus sunnah yang tidak sama saya itu kurang sunnahnya. Nah ini lebih jelek lagi nih, hizbi. Kita ini ahlus sunnah, betul, salafi, betul. Yang nggak sama saya kurang ahlus sunnahnya, ahlus sunnah sih tapi kurang. Ini lebih jelek lagi, ini hizbi, ya, menyemai bibit-bibit hizbiyah. Maka tidak kita katakan boleh secara mutlak, tidak kita katakan tidak boleh secara mutlak. Maka berhati-hati di dalam menggunakan lafaz-lafaz syar'i ini. Begitu. Allahu a'lam. Iya, ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dijelaskan Ustaz tadi itu kan ada perbedaan golongan dalam umat Islam itu 73 golongan kan. Alhamdulillah anak juga baru belajar. Tapi terkadang tuh susah untuk membedakan ini syubhat atau bukan. Nah, nasihat Ustaz untuk menuntut ilmu yang awam itu bagaimana? Belajar. Nanti akan terbedakan mana yang hak, mana yang batil. Karena ya. Tapi kalau masih belajar juga masih kadang tuh masih ada kena syubhat kadang. Bagus, pertanyaannya bagus. Bagi penuntut ilmu, apalagi yang baru mulai belajar, bahkan orang-orang yang sudah lama belajar pun terkadang agak kesulitan untuk mengetahui ini al-haq atau ini al-batil. Maka apa yang harus dilakukan? Ya belajar. Dengan belajar seseorang akan makin mengetahui atas izin Allah Subhanahu wa taala mana yang hak, mana yang batil. Kita sebagai muslim secara umum, ahlus sunnah secara khusus tidak meyakini adanya ilmu laduni yang kemudian bengong aja dapat ilmu. Tidak ada cerita kayak gitu. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan innama ilma bita'allum. Ilmu itu diperoleh lewat proses belajar. Maka semakin seseorang belajar, maka niscaya insya Allah dia makin mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Belajar. Lalu kalau kemudian dia sudah belajar, masih juga tersamar mana yang hak, mana yang batil pada diri dia, maka kemungkinannya Allahu a'lam bissawab ada dua yang harus diperbaiki, atau bisa jadi salah satunya. Yang pertama, niatnya bukan niat yang benar di dalam belajar. Karena belajar itu ibadah, bahkan seutama-utama ibadah. Menuntut ilmu itu ibadah, makanya diperintahkan oleh Rasul. Menuntut ilmu itu jalan menuju ke surga, yang menunjukkan itu ibadah. Jangan-jangan niatnya tidak benar. Dengan sebab niatnya yang tidak benar tersebut, maka udah capek dia belajar, dia juga tidak mampu mengetahui ini hak, ini batil. Atau yang kedua, mungkin dia salah di dalam belajar. Dia belajar kepada orang yang tidak menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Dia belajar kepada orang yang mengatakan semuanya hak. Ya riba boleh riba. Musik kalau kemudian syairnya itu membangkitkan keimanan boleh juga. Lalu bagaimana kalau pacaran demi rangka ta'aruf untuk mengenal boleh. Semuanya serba boleh. Maka kita katakan ini mazhab serba boleh. Kalau kayak gitu keadaannya, ya sudah, semuanya hak di sisi dia, tidak ada yang batil. Betul? Makanya bagaimana mungkin seseorang yang mengaji dengan orang-orang yang modelnya kayak gini bisa mengetahui mana hak, mana batil? Karena tidak pernah diterangkan ini yang hak, ini yang batil. Bahkan yang diterangkan semuanya boleh. Boleh semua. Ustaz, bolehkah kita pacaran? Boleh, dengan tujuan mulia. Boleh, Ustaz, iya. Ini ceritanya ini ada janda kesepian. Bolehkah kita temani di malam hari di rumahnya? Boleh, demi kemudian menghibur kesepiannya. Semuanya serba boleh. Rusak agama ini. Maka jemaah, kalau kemudian kita sudah capek belajar, kita tidak mendapatkan itu semua, maka kemungkinannya salah satu dari dua, Allahu a'lam. Niat kita rusak,
sehingga tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita basirah untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Atau yang kedua, kita belajar sama orang yang salah. Begitu. Iya. Ada lagi? Ketika kita mengikuti mazhab salaf, kalau tadi bisa kita tergolong bisa salah dan bisa benar. Nah, ukuran salah dan benarnya itu seperti apa? Nah, itu belajar lagi. Belajar lagi. Kan kita katakan bahwasanya manhaj salaf itu manhaj yang benar. Betul? Adapun orang-orang yang mengikutinya, maka tidak terjamin kebenaran mereka. Betul ya? Lalu supaya orang-orang yang mengikutinya ini benar, apa yang harus dia perbuat? Dia belajar secara benar apa itu manhaj salaf. Ini kan bukan pembahasan kita di kesempatan daurah ini. Pembahasan kita di kesempatan daurah ini adalah mengenalkan apa itu salafiyah, salafi. Adapun taksis manhaj salaf, ini loh, salafi itu, manhaj salaf itu seperti ini. Begitu ya, sikap terhadap ulil amri seperti ini, sikap di dalam masalah qada dan qadar seperti ini, sikap di dalam masalah keimanan seperti ini. Itu dijelaskan di dalam penjelasan lanjutan kitab-kitab akidah para ulama. Dan ini sudah saya rintis di 2 kota dekat dari sini. Yang satu Lubuk Linggau, yang kedua Curup. Di Curup saya sedang membahas kitab Kun Salafiyan ala Jaddah, jadilah salafi sejati. Di Lubuk Linggau saya sedang membahas kitab Syarh Sunnah Imam Barbahari. Dari kitab-kitab yang kita pelajari semisal itu, seperti itu, kita tahu, oh, akidah salaf dalam masalah keimanan seperti ini. Keyakinan manhaj salaf di dalam masalah menyikapi kekeliruan sahabat seperti ini. Oh, sikap salaf yang benar ketika berhadapan dengan ulil amri seperti ini. Kan begitu? Itu kita belajar. Itu namanya qawaid wa dawabit inda manhajis salaf. Kaidah dan patokan faedah, kaidah dan patokan di dalam manhaj salaf. Itu penjelasan yang lain. Ini nih, seperti saya punya sebuah buku. Buku yang saya bawa sekarang, Idduhul Mahajati fi Bayani Sabilis Salaf. Penjelasan yang terang benderang tentang jalannya para salaf. Ini buku yang saya bawa ya. Saya bacakan secara ringkas saja nih. Ya. Di antara saya bacakan judul isinya, karena nggak mungkin saya baca semuanya. Ini 307 halaman. Ya. Di antaranya nih ya, yakni abwabil luzumil jamaah, keterangan tentang wajibnya berpegang teguh kepada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Jimai abwabul sultan, keterangan tentang bagaimana seorang salafi ya berhadapan dengan pemimpin kaum muslimin. Abwabul dakwah, bagaimana manhaj salaf di dalam berdakwah, bagaimana manhaj salaf di dalam menyikapi ilmu dan para ulama. Jadi manhaj salaf itu ada di dalam menyikapi ilmu dan para ulama. Kemudian bagaimana sikap salaf terhadap berbilangnya jamaah dan hizbiyah. Bagaimana sikap salaf terhadap persisihan yang terjadi di antara para ulama. Jimai abwabil jihadi wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Bagaimana sikap salaf, sikap seorang salafi ketika berhadapan dengan jihad, amar ma'ruf, nahi munkar, dan seterusnya. Termaksud tentang abwabil masail takfir wa dawabituh, tentang patokan-patokan yang diyakini oleh seorang ahlu sunnah salafi di dalam masalah pengkafiran dan kaedah-kaedahnya. Ini kan sesuatu yang nggak mungkin kita bahas secara cepat, ya. Tapi buku ini seingat saya lagi dibahas juga entah di radio, entah di televisi, saya nggak tahu nih. Ada ustadz kita yang membahas buku ini. Begitu. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bab 4 mengenai pengikut dan menisbatkan diri kepada salafiyah, ada seorang yang bernama Hamzah mendengar dari Imam Abu Aliyah Ariyahi. Kemudian dia menanyakan kembali kepada Hasan al-Basri. Ini kaitannya apakah boleh menanyakan kepada Ustaz A, kemudian bertanya kembali ke B, atau bagaimana? Oh iya, mempertanyakan sesuatu, bertanya atau mempertanyakan sesuatu itu bisa beraneka ragam motifnya. Motif yang pertama memang karena dia tidak tahu akan jawabannya, maka dia butuh untuk mengetahui jawabannya. Dengan sebab itulah dia bertanya.
Ini persis seperti pertanyaan sebagian sahabat kepada Rasul, amal apa yang paling utama? Begitu ya. Atau yang kedua, dia telah mengetahui jawabannya, akan tetapi ketika dia bertanya tersebut untuk menguatkan keyakinannya. Dia sudah tahu jawabannya, tetapi ketika dia bertanya tersebut untuk menguatkan keyakinannya. Atau yang ketiga, dia bertanya dengan tujuan untuk menyebarkan manfaat kepada orang-orang yang dia rasa mungkin belum tahu. Latar belakang orang bertanya kan macam-macam. Itu persis seperti yang kedua dan yang ketiga ini, itu persis ya seperti yang dilakukan oleh Jibril kepada Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadis Jibril. Sudah barang tentu Jibril mengetahui bahwasanya iman itu seperti ini. Iya kan? Gak mungkin Jibril gak tahu. Buktinya Jibril tahu apa? Dia mengatakan engkau benar. Berarti Jibril tahu. Tapi kenapa Jibril bertanya seperti itu kepada Rasul alaihi salatu wasallam? Maka kemungkinannya dua. Untuk menguatkan keadaan beliau, keadaan Jibril. Tapi ini juga tidak mungkin karena Jibril tidak, malaikat pada umumnya tidak memiliki keimanan yang pasang surut. Tapi yang kedua, yang ketiga, ya kemungkinan yang kedua adalah untuk menyebarkan manfaat kepada orang-orang yang tidak tahu. Makanya di penghujung hadis tersebut Rasul mengatakan kepada Umar, "Haza Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Itu Jibril yang datang kepada engkau, kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada juga bertanya fungsinya untuk ngetes gurunya. Ada untuk ngetes gurunya, ya, atau untuk ngebantah gurunya, atau untuk yang semisalnya. Maka yang pertama, yang kedua, yang ketiga ini diperbolehkan, yang keempat ini jangan. Ya, apalagi kalau kemudian, Ustaz, bagaimana hukumnya menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud? Hukumnya begini. Ustaznya udah jelasin ya. Tapi Ustadz, dalam masalah ini ada khilaf. Khilaf yang pertama, kata Ustadz, Fadol enti aja deh yang ngajar. Ya akhi, terkadang bukan Ustadz antum gak tahu. Tetapi dia menimbang bahwasanya tidak setiap khilaf itu harus dibeberkan di hadapan umat secara umum. Iya kan? Hah? Bukannya Ustadz itu nggak tahu. Jadi Ustadz, bagaimana hukumnya mengerak-gerakkan jari ketika tasyahud? Hukumnya ini. Ustadz itu tahu, ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan gitu kan. Tiba-tiba di penuntut ilmu mengatakan ini di hadapan majelis misalnya. Begini Ustadz, yang benar itu begini. Ustadz jadi debat, Ustadz diem aja. Udah kalau gitu ente deh besok yang ngajar. Maksud saya apa jemaah? Yang hendak kita katakan bahwasanya apa bertanya yang pertama, kedua, ketiga itu boleh, yang keempat itu dihindari. Karena bertanya tentang sesuatu dengan tujuan untuk mendebat, ini qasd fi niatnya, fasad fi niatnya jelek. Seseorang yang niatnya jelek akan diharamkan untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau manfaat itu adalah metode di kelompok yang lain kan, itu mengaku itu juga metode mereka kan ada seperti itu kan. Metode mengaku metode dalam memahami agama juga seperti itu. Dalam kelompok lain gitu lah. Maksudnya yang berkelompok tadi itu mengaku seperti itu juga. Karena ada pernah terdengar gitu kan, mereka bilang gitu kan. Jadi maksud saya bagaimana caranya kita itu bisa menangkal atau membedakan apa maksud untuk menangkal agar mereka itu tidak mengatakan itu sebuah metode juga lah gitu lah, atau agar keluarga kita juga tidak mengatakan itu metode gitu lah. Karena kan tadi saya bilang dalam buku ini metode yang benar dalam beragama itu ya metode salaf gitu. Lalu kemudian ada kelompok yang lain itu ya mengatakan bahwa yang mereka lakukan itu juga metode dalam beragama kan gitu lah. Tapi mereka tidak menisbatkan diri bahwa metode yang mereka kerjakan adalah metode salaf. Ya itu jelas salah. Ya makanya tadi kan telah kita terangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yusakkiki rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghairi sabilil mu'minin. Siapa yang menentang jalan kebenaran setelah terang benderang di atasnya dan mengambil jalan selain jalan yang telah ditempuh oleh sahabat. Berarti jalan yang benar adalah metodologi salaf.
Kalau kemudian dia mengatakan metode saya benar, tinggal kita tanyakan dari mana dalilnya metode Anda benar. Kan begitu. Metodologi yang Anda ucapkan atau Anda yakini itu benar. Misalnya, oh saya sih nggak mau pakai hadis Bukhari Muslim. Lalu pakai apa? Pakai mimpi. Kan ada orang yang bermanhaj secara mimpi. Manhajnya manhaj mimpi. Saya sih nggak pakai pakaian itu Bukhari Bukhari Muslim apaan? Kata orang, ente ini meriwayatkan hadis dari orang yang telah mati. Adapun saya itu meriwayatkan hadis langsung dari Rabb. Maka tinggal kita tanyakan dari mana ada dalil bolehnya meriwayatkan hadis langsung kepada Rabb Azza wa Jalla. Kan begitu. Kalau dikatakan sikap kita yang benar dalam beragama adalah mengikuti ini itu, mana dalilnya yang menunjukkan kebenarannya? Kalau kemudian kita ini harus mengikuti manhaj salaf. Kalau didatangkan pertanyaan mana dalilnya bahwasanya harus mengikuti manhaj salaf, kan sudah kita bacakan tadi. Tinggal sekarang pertanyaan yang sama kita tanyakan kepada mereka. Mana dalilnya yang menunjukkan bahwasanya jalan yang sedang Anda tempuh ini benar? Mana dalilnya? Kan begitu. Kalau kemudian tidak sanggup mendatangkan dalil, ya ini menunjukkan bahwasanya bangunan yang sedang dia bangun itu rapuh. Begitu. Ya, ada lagi satu lagi. Yang mungkin maksud beliau tadi yang untuk mazhab salafi tadi itu kan metode. Nah mungkin kan untuk membedakan orang yang mengikuti jalan itu kan ada yang benar, belum tentu benar, belum tentu salah kan? Gitu maksud pertanyaannya. Nah, jadi untuk membedakan kelompok yang benar ngikutin mazhab menuju arahnya ke sana sama yang bukan, itu maksudnya. Makanya tadi saya tekankan, saya pertanyakan ulang, apakah kelompok-kelompok ini sama-sama sedang mengaku mengikuti salaf? Enggak, bukan itu berarti. Mengaku dia memahami agama dengan metode dia. Bukan kan? Bukan, beda. Tapi ya, kita angan-angankan ada dua kelompok yang sama-sama mengikuti metode, yang sama-sama mengaku mengikuti metode salaf. Betul ya? Andai kata, kan pertanyaan antum udah terjawab. Andai kata sekarang melebar ke pertanyaan antum, andai kata ada dua kelompok yang sama-sama mengaku mengikuti manhaj salaf, tetapi kemudian ada perbedaan, maka tinggal kita lihat perbedaan ini sesuatu yang ada di dalam asas manhaj salaf atau bukan. Karena tidak setiap perbedaan yang ada di antara orang-orang yang mengikuti manhaj salaf itu berarti telah keluar dari manhaj salaf. Ini jangan lucu, ya, jangan lucu seperti itu. Saya ambil contoh, makanya Ibnu Taimiyah tadi membawakan 4 nama ini. Kenapa 4 nama ini disebutkan? 4 nama ini 4 nama yang kemudian di penghujung hari masyhur sebagai 4 imam ahli mazhab. Dan kita sangat-sangat mengetahui bahwasanya apa? Di dalam 4 mazhab ini ada khilaf satu dengan yang lain. Contoh sederhana yang sangat klasik, Imam Syafi'i mengatakan apa? Qunut subuh itu sunnah. Imam Ahmad membid'ahkan. Lalu bagaimana? Apakah kita akan mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i bukan salafi? Na'udzubillah min zalik kalau ada yang ngomong kayak gini. Cepat-cepat tobat gitu loh. Atau kemudian orang yang mengatakan qunut subuh itu sunnah, mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i, mengatakan Imam Ahmad itu ahlul bid'ah? Karena enggak. Karena tadi telah kita katakan Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah semuanya pengikut salaf. Berarti perbedaan mereka itu bukan di dalam usul manhaj salaf. Iya kan? Bukan di dalam pokok-pokok manhaj salaf. Masalah menggerak-gerakkan jari, masalah apa? Tidak menggerak-gerakkan jari, masalah ente pakai peci hitam, peci merah, peci nasional, itu bukan usul manhaj salaf. Ini kadang-kadang sebagian orang rada-rada lucu juga. Ente kagak salafi, kenapa? Pakai batik. Masa dikatakan tidak salafi gara-gara pakai batik? Batik itu jadi nilai salafi atau tidak? Coba. Ini lucu. Emang ada gitu di dalam penjelasan para ulama, di antara manhaj usul manhaj salaf adalah seseorang harus terlarang memakai batik? Kan tidak ada.
Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya tidak setiap perbedaan yang ada pada orang per orang dari generasi salaf itu mengeluarkan mereka dari manhaj salaf. Begitu ya. Maka di sana ada usul dakwah salaf. Maaf, di sana ada usul manhaj salaf. Pokok-pokok manhaj salaf itu apa? Makanya ini diibaratkan dengan sangat indah contohnya oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan usul sunnah indana, pokok keyakinan di sisi kami. Itu dia. Berarti yang tidak seperti itu bukan salafi. Makanya kata Imam Bukhari, beliau mengatakan, saya berkeliling ke berbagai macam negeri, menjumpai 1000 orang ulama, bahkan lebih. Mereka semuanya mengatakan Al-Quran kalam Allah, bukan makhluk. Berarti itu usul manhaj salaf. Siapa yang mengatakan selain itu, misalnya mengatakan Al-Quran buatan Muhammad, Al-Quran adalah kalamnya Jibril, Al-Quran adalah ibarat atas kalam Allah, atau Al-Quran itu makhluk, atau Al-Quran apapun, dan dia tidak mengatakan Al-Quran kalam Allah bukan makhluk, berarti dia keluar dari usul manhaj salaf. Maka sebenarnya tugas kita supaya kita ini benar belajarnya di dalam memahami manhaj salaf, yang pertama adalah apa? Mengetahui usul dari manhaj salaf itu apa. Iya kan? Usul yakni pokok manhaj salaf itu apa? Itu yang harus kita ketahui. Di dalam perkara akidah ini apa? Dalam bab keimanan apa? Wala dan baro apa? Dalam bab ibadah apa? Itu ada usulnya yang sudah dijelaskan dengan baik, tertib oleh para ulama. Allahu a'lam bishawab. Nah, ini diantaranya bukunya yang sedang saya bahas, Kun Salafiyan ala Jaddah itu. Dalam Kun Salafiyan ala Jaddah itu diterangkan usul dari manhaj salaf. Tidak semuanya, sebagian, tapi alhamdulillah mencukupi. Begitu ya. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kharda'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.